Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia bukan hanya mau memakai kita, tetapi Dia mengubah hidup kita sehingga melalui kehidupan kita menyatakan keindahan Tuhan. Saudara, itu adalah sebuah kesaksian yang luar biasa, sebab manusia mempunyai pergumulan bukan terhadap pergumulan yang di luar dirinya, tetapi yang di dalam dirinya sendiri. Dan di dalam Yesus, Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, menurut saudara, apakah yang lebih penting di dalam menilai seseorang? Ketaatan atau keterampilan? Saudara, ketika berbicara ketaatan, itu berbicara tentang karakter. Atau dengan bahasa lain, berbicara tentang siapakah dia. Ketika berbicara tentang keterampilan, itu berbicara tentang kemampuan. Yaitu apa yang dapat dia lakukan. Saudara, kedua-duanya adalah hal yang penting. Tetapi saudara, jikalau seseorang tidak mempunyai karakter yang baik, maka seluruh kemampuan dia dapat menjadi sia-sia. Sehingga saudara-saudara, yang menjadi dasar yang sangat penting bagi seseorang bukan semata-mata keterampilan, tetapi ketaatan. Karena ketaatan itu saudara adalah pembentukan yang membutuhkan waktu dan ujian, sehingga orang itu terbukti dia adalah seorang yang taat. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-13. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukannya orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin, karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannya lah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin itu telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang berdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan dan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban kebakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allah yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin, tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya.
Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba, Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon. Dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim, arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang pusa. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama-sama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan, anaknya itu, masih mempunyainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saul sudah menjadi raja. Dan tibalah tantangan yang harus dia hadapi. Saudara, tantangan ini adalah tantangan dari bangsa Filistin yang tidak rela teman-temannya di Geba dikalahkan oleh Yonatan. Namun saudara-saudara, kalau kita membaca kisah ini, apakah sebenarnya yang menjadi tantangan Saul yang terbesar? Dia menjadi raja. Saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri, bukan musuh-musuhnya. Saudara, apakah yang kita bisa dapatkan dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, kemenangan hidup sebagai orang percaya tidak boleh membuat kita tidak berjaga-jaga. Saudara, firman Tuhan berkata, Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakali seluruh negeri sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul di Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Saudara, mengalami kemenangan pastilah ada kegembiraan di dalam hati seseorang. Demikian juga Yonatan telah mengalahkan pendudukan orang-orang Filistin di Geba. Saudara, saya percaya itu membuat sukacita yang besar bagi Yonatan. Termasuk juga yang terjadi dengan Saul. Ketika Saul mendengar itu, dia sangat bersukacita dan dia ingin bangsa Israel mendengar bahwa dia telah mengalahkan orang Filistin di Geba, yaitu melalui Yonatan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saudara, Saul mengumpulkan rakyat itu, saudara-saudara, dan saudara-saudara, termasuk orang-orang Filistin yang telah mendengar teman-temannya kalah di Geba. Mereka mengumpulkan pasukan yang lebih besar untuk melawan orang Israel. Saudara, apakah yang menjadi pesan yang sangat penting dari bagian ini? Saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, sebagai orang percaya, ketika kita mengalami kemenangan dalam hidup kita, saudara, kita tidak boleh tidak berjaga-jaga. Sebab saudara-saudara, tantangan demi tantangan, tentangan demi tentangan, cobaan demi cobaan, akan terus seumur hidup kita hadapi. Saudara, firman Tuhan berkata begini, di dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, ini adalah kisah Tuhan Yesus dicobai setelah dia berpuasa 40 hari. Saudara, Yesus menang, tetapi iblis tidak pernah mengakhiri pencobaan. Dia menunggu waktu yang tepat. Saudara, firman Tuhan bagian lain yang memberikan peringatan kepada kita di 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang percaya yang selalu berjaga-jaga. Ketika kita mengalami kemenangan, keberhasilan, saudara, kita perlu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi janganlah kita tidak berjaga-jaga. Kenapa?
Karena iblis, dia mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, mari kita pelihara hidup dekat dengan Tuhan, itulah berjaga-jaga. Mari kita hidup dekat dengan firman Tuhan, itulah berjaga-jaga. Marilah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itulah hidup yang berjaga-jaga. Yang kedua, saudara, ujian Tuhan bagi kita adalah apakah kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi pencobaan dari si jahat adalah agar kita tidak mentaati Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, ketika bangsa Israel berhadap-hadapan dengan musuhnya, yaitu pasukan orang-orang Filistin yang sangat kuat dan besar itu, saudara-saudara, Saul, saudara-saudara, menantikan Samuel untuk membawa korban kepada Tuhan. Namun saudara, yang terjadi adalah rakyat mulai berserakan. Kenapa? Karena Filistin akan siap menyerang. Dan Saul mengambil langkah yang keliru, yaitu dia membawa korban sendiri. Saudara-saudara, Raja Saul tidak boleh membawa korban kepada Tuhan. Hanya boleh dilakukan oleh imam, yaitu Samuel. Saudara, ketika Samuel datang, Samuel tahu Saul berbuat itu. Maka Samuel berkata, kamu itu bodoh. Kamu tidak mentaati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Saul menunggu Samuel tidak datang, dia membawa korban kepada Tuhan. Saudara, Saul menunjukkan bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia lebih percaya kepada bangsa Israel yang berserakan dan lebih percaya kepada musuhnya. Tapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi yang kedua yang berat bagi dia adalah dia tidak taat sepenuhnya kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ujian yang terutama, yang mendasar bagi seorang Saul adalah ketaatan. Saudara, demikian juga dengan kita. Saudara, ujian terhadap imanmu yang Tuhan berikan dengan pelbagai pengalaman hidup, baik senang ataupun susah, baik berhasil ataupun gagal, adalah ujian ketaatan. Apakah engkau di dalam keberhasilanmu engkau tetap taat? Apakah engkau di dalam kegagalanmu engkau tetap taat? Apakah engkau di dalam kekayaanmu engkau tetap taat? Apakah engkau di dalam kekuranganmu engkau tetap taat? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketaatan itu adalah ujian yang Tuhan berikan kepada umatnya. Saudara, kita menyaksikan sejak awal Tuhan telah menetapkan ketaatan menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita. Dimulai dari Adam. Adam harus taat. Kemudian Kain. Kain pun akhirnya tidak taat. Kemudian Nuh. Nuh taat. Kemudian Abraham. Abraham taat. Yusuf taat. Musa, dia taat. Joshua bersama keluarga, dia taat. Dan Samuel, dia seorang yang taat. Dan saudara-saudara, Saul, dia gagal menjadi orang yang taat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, musuh yang terbesar di dalam kehidupan orang percaya bukanlah yang di luar kita. Tetapi musuh yang terbesar adalah diri kita. Apakah kita mau taat sepenuhnya kepada Tuhan? Meskipun mungkin hal itu sulit engkau mengerti. Atau hal itu di dalam pemandanganmu seperti yang merugikan engkau. Atau akan mencelakakan engkau seperti Saul. Tetapi apakah engkau percaya kepada Tuhan? Itulah ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah Tuhan mendapatkan engkau dan saya, orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan taat kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang membuka mata rohani kami. Bagaimana Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau menginginkan kami menjadi orang-orang yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Bantu kami di dalam segala kegagalan kami, supaya kami boleh kedapatan sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dengan kenyataan
kami taat sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.